Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi, Bapak Dr. Andos Haji Cecep Suryana MSI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bernafas hingga saat ini. Yang kedua, marilah kita junjung Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan menjadi zaman yang terang menjelang seperti sekarang ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal dari UAS mata kuliah Ilmu Komunikasi. Komunikasi sebagai persuasif adalah komunikasi yang dia adalah model komunikasi oleh Karl Hofland. Hofland adalah tokoh sosial komunikasi yang berasal dari Chicago. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Hofland ini diutus pada saat Perang Dunia Kedua. Ia ditugaskan untuk bekerja di Departemen Peperangan. Ia ditugaskan untuk meneliti apakah film ini dapat mempengaruhi moral dan perjuangan. Dari hasil penelitian yang sudah ia teliti sebelumnya, diungkapkan bahwa film ini tidak cukup kuat untuk mengubah perilaku seseorang. Beliau juga mengungkapkan bahwa komunikator dapat mengubah perilaku seseorang. Komunikator ini dapat mengubah komunikan atau orang yang diajak berkomunikasi. Dari itu adalah sesuatu atau sebuah hasil yang sudah diteliti sebelumnya. Rupanya tentara yang diajak berkomunikasi secara langsung dan secara cepat ini dapat mengubah perilaku seseorang, dapat merubah perilakunya daripada jika hanya disuruh menonton film saja. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi sebagai proses untuk mengembangkan konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, dapat menghindarkan dari tekanan dan ketegangan, dan juga memupuk hubungan dengan orang lain. Fungsi komunikasi tersebut merupakan fungsi sosial. Komunikasi merupakan proses untuk mengembangkan konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, menghindarkan dari tekanan dan juga ketegangan. Karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Komunikasi sebagai interaksi menurut para ahli yaitu proses sosial yang melibatkan antara orang perorangan atau kelompok-kelompok yang saling bertemu dan menentukan sistem-sistem untuk hubungan itu. Komunikasi sebagai interaksi. Komunikasi sebagai interaksi yaitu komunikasi yang melibatkan sebab akibat yang ada keterkaitannya dengan sebab akibat dan juga aksi reaksi yang arahnya itu bergantian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pada saat perkuliahan komunikasi merupakan sebuah edukasi kepada mahasiswa. Kemampuan kita berbicara dan mengemukakan pendapat itu adalah suatu soft skill yang sangat penting pada saat sekarang ini. Kemampuan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari itu bukanlah kemampuan berkomunikasi pada saat sehari-hari tidak hanya mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari. Gugup dalam berbicara itu adalah salah satu suatu hal yang sering terjadi pada kita sekarang ini, yang bisa terjadi kepada semua orang dan merupakan hal yang biasa. Ada 3 tips yang dapat kita atasi jika kita mengalami kegugupan ini. Yang pertama yaitu menuntut kembali imajinatif tentang diri kita. Dengan cara ini kita dapat mengembalikan semangat kita dalam berkomunikasi di depan banyak orang. Yang kedua yaitu mengatur kembali nafas kita. Yang ketiga yaitu mengatur fisiologi diri. Dengan kita berani keluar dari zona nyaman kita, yaitu berarti kita sudah berani dan mau mengembangkan diri kita dan
duduk di kursi kesuksesan di masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemampuan manusia berbahasa yang membedakannya dengan hewan yang mengakibatkan perkembangan otak manusia. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan kita berbahasa menggunakan tidak hanya dapat menggunakan bahasa. Kita berkomunikasi tidak hanya menggunakan bahasa, namun kita juga bisa menggunakan melalui tanda, reaksi atau gerakan tubuh. Dengan seperti ini, orang-orang dapat memahami apa yang kita komunikasikan. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita berkomunikasi dengan ada satu tanda-tanda atau aktivitas yang sudah tertanam dalam pikiran kita, seperti huruf yang seperti huruf menjadi kumpulan kata menjadi kumpulan kalimat yang dapat kita pahami dan yang paling sulit. Hewan dapat bisa berkomunikasi seperti manusia. Apakah makhluk selain manusia dapat berkomunikasi secara baik dan benar? Menurut penelitian ini, peneliti mengungkapkan bahwa simpanse dapat berkomunikasi dengan manusia kurang lebih selama 7 tahun. Namun hasilnya itu sangatlah nihil. Karena simpanse ini tidak dapat menggabungkan kata atau tidak dapat menggabungkan dari kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Baiklah, cukup sekian dari saya. Bila dapat kesalahan itu dari saya sendiri dan kebenaran itu dari Allah semata. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.